Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmi bin Talib, mahasiswa semester 4 Fakultas Agama Islam, Program Studi Ilmu Al-Quran Tafsir, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau memaparkan pemahaman saya dengan judul memahami naskah tafsir Kiai Haji Suhaimi Rafiuddin. Nah, dalam pembahasan ini saya mencoba enggak hanya membaca isi tafsirnya, tapi juga memahami bagaimana cara beliau ini menjelaskan ayat Al-Quran dengan metode yang digunakan, serta bagaimana penafsiran tersebut ini bisa kita pahami dan bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk di slide yang berikutnya, yaitu pengantar tafsir. Nah, kalau misalkan kita bicara tafsir Al-Quran, sebenarnya kita nggak hanya berbicara tentang arti dari suatu ayat tersebut, tetapi juga tafsir ini itu lebih dalam, teman-teman, ya. Karena di dalamnya ada cara pandang seorang ulama dalam memahami wahyu Al-Quran, ya, wahyu Allah gitu. Nah, setiap mufasir ini memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda-beda, ya, latar belakang keilmuan, kemudian pengalaman dan juga lingkungan yang berbeda. Nah, sehingga cara mereka menjelaskan ayat itu juga bisa berbeda-beda. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa tafsir ini bukan hanya soal benar atau enggaknya, tapi juga tentang pendekatan kita. Itu. Nah, ada yang panjang dan detail dan juga ada yang ringkas. Nah, ada yang berfokus kepada bahasa saja dan ada juga yang fokus pada kehidupan. Nah, dan perbedaan ini justru memperkaya pemahaman kita terhadap Al-Quran tersebut, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut di slide yang berikutnya, yaitu gambaran umum tafsir. Nah, dalam naskah tafsir Kiai Haji Suhaimi Rafiuddin, ya, yang saya tangkap adalah adanya usaha untuk menyampaikan makna Al-Quran dengan cara yang lebih sederhana dan mudah difahami. Nah, penjelasannya ini enggak bertele-tele, teman-teman, tapi juga langsung mengarah pada inti makna, tetapi tetap terasa memiliki dasar keilmuan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tafsir ini memang ditunjukkan atau disampaikan untuk masyarakat umum, teman-teman, bukan hanya untuk kalangan akademisi. Dan juga jadi ketika orang membaca tafsir ini, ya, mereka tidak merasa jauh dari Al-Quran, tapi juga justru mereka ini merasa lebih dekat dan lebih mudah memahami isinya itu. Kita lanjut di slide yang berikutnya, yaitu metode tafsir. Nah, dari sisi metode, tafsir ini menggunakan metode tahlili, ya, sangat-sangat analisis banget, teman-teman, yaitu menafsirkan ayat secara berurutan sesuai dengan susunan dalam Al-Quran. Nah, setiap ayat yang dijelaskan di dalamnya satu persatu itu sehingga pembaca bisa mengikuti alur secara sistematis. Nah, namun yang menarik dari tafsir ini yaitu penjelasannya yang gak terlalu panjang seperti tafsir klasik yang biasanya membahas banyak pendapat dari para ulama-ulama. Nah, di sini penjelasannya lebih dibuat ringkas, mendekati metode ijmali. Nah, jadi pembaca langsung diarahkan ke makna inti dari ayat tersebut tanpa harus melewati pembahasan yang terlalu luas, teman-teman. Nah, menurut saya ini justru menjadi kelebihan karena lebih mudah difahami bagi orang-orang awam di sana.
Baik, kita langsung masuk di contoh ayatnya. Nah, sebagai contoh, saya ini mengambil dari surat Al-Fatihah ayat kelima yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, yang artinya hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Nah, ayat ini sebenarnya ini sangat sering kita baca ya di dalam sholat kita, sholat wajib kita ataupun sholat yang sering kita lakukan. Tetapi kadang kita belum sepenuhnya memahami makna secara mendalam tentang ayat ini, teman-teman. Kemudian kita lanjut di slide yang berikutnya, teman-teman, yaitu penafsiran ayat. Nah, dalam tafsir Kiai Haji Suhaimi Rafiuddin, ayat ini tidak hanya dimaknai sebagai ibadah dalam arti ritual, ya seperti kita sholat, puasa, kemudian doa, tapi lebih luas dari itu semua, teman-teman. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa seluruh kehidupan manusia itu harus dilandasi dengan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya ketika kita belajar, kemudian bekerja, mengambil keputusan, bahkan ketika menghadapi masalah pun semuanya harus disertai dengan kesadaran bahwa kita ini bertanggung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi konsep contoh yang tadi na'budu dan nasta'in di sini bukan hanya teori, teman-teman, tapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuh. Nah, kemudian kita lanjut di slide yang berikutnya, yaitu corak tafsir. Nah, kalau misalkan dilihat dari cara penyampaiannya, ya, tafsir ini memiliki corak tarbawi dan sosial, teman-teman. Kenapa disebut dengan tarbawi? Karena ada unsur mendidik di dalamnya, yaitu mengarahkan pembaca untuk memperbaiki diri, memperbaiki hidupnya. Nah, dan disebut sosial di sini karena penafsirannya yang diberikan sering dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, teman-teman. Nah, jadi ayat ini enggak hanya dijelaskan maknanya saja, tetapi juga bagaimana ayat tersebut itu bisa diamalkan dalam kehidupan kita, gitu. Nah, ini yang membuat tafsir ini terasa lebih hidup dan enggak hanya bersifat teoritas, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut di slide berikutnya, yaitu kelebihan tafsir. Nah, menurut saya pribadi, kelebihan utama dari tafsir ini adalah kesederhanaannya. Ya, bahasanya mudah difahami, teman-teman. Nah, penjelasannya enggak panjang, tetapi tetap memiliki makna yang dalam di dalamnya. Nah, selain itu tafsir ini juga terasa relevan dengan kehidupan kita yang sekarang. Karena enggak hanya menjelaskan teks, tetapi juga menghubungkannya dengan realitas yang ada di zaman sekarang, teman-teman. Jadi pembaca bisa langsung merasakan bahwa Al-Quran itu benar-benar dekat dengan kehidupan mereka, itu, teman-teman. Nah, kita masuk di slide yang terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, dari pembahasan ini saya memahami bahwa tafsir Kiai Haji Suhaimi Rafiuddin berusaha menghadirkan Al-Quran ini sebagai pedoman, sebagai petunjuk hidup yang praktis, teman-teman. Nah, enggak hanya untuk dibaca atau dipahami secara teori, tetapi juga untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Nah, pendekatan yang sederhana ini justru membuat tafsir ini lebih mudah diterima dan lebih terasa manfaatnya. Itu, teman-teman, di zaman sekarang. Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa Al-Quran ini enggak hanya untuk dibaca, tetapi juga untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman.
Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.